Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua dimanapun kita berada. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Bahagia dalam Tekanan. Matius 5 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya tekanan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam pengiringan akan Tuhan, tentunya tidak akan luput dengan yang namanya tekanan. Tekanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah desakan yang kuat, paksaan. Tekanan yang dimaksud di sini ialah tekanan yang kita terima ketika kita mengikut Tuhan. Tentu saja ketika kita mengikut Tuhan, ada saja yang tidak suka terhadap kita, bahkan sampai membenci kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, akan ada tekanan-tekanan yang akan kita hadapi karena mengikut Tuhan. Puji Tuhan, di sini kita belajar tekanan yang akan kita hadapi ketika mengikut Tuhan dan respon kita terhadapnya. Tekanan-tekanan yang akan kita hadapi ketika mengikut Tuhan menurut Matius 5 ayat yang ke-11 ialah yang pertama dicela. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cela berarti hinaan, kecaman, kritik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bersama bahwa dihina orang lain itu rasanya pasti tidak enak, membuat diri kita menjadi tidak nyaman, dan bahkan membuat kita merasa malu. Suatu contoh, Rasul Paulus di dalam perjalanannya banyak mengalami hinaan di dalam mengiring akan Tuhan. Tidak terhitung jumlahnya hinaan yang dia terima, tetapi dia tetap terus berjalan dan bertahan dalam tekanan yang dia hadapi, dan malah semakin memberitakan nama Tuhan Yesus. Di sini kita mau belajar dari sikap Rasul Paulus. Kita juga mau, walau banyak hinaan yang kita dapatkan, kita tetap berpegang teguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Tekanan yang kedua yang akan kita hadapi ketika mengikut Tuhan ialah dianiaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aniaya berarti perbuatan bengis, seperti penyiksaan, penindasan. Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan sedikit. Ada orang menderita sebab penganiayaan diakibatkan karena memang melakukan kejahatan. Itu pun tidak sama dengan yang disebutkan di ayat ini. Tuhan Yesus tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa semua orang yang mengalami penganiayaan akan berbahagia. Jika seseorang mengalami penganiayaan karena melakukan penipuan atau kejahatan lainnya, itu bukan penderita, melainkan hukuman. Artinya penganiayaan itu merupakan hukuman baginya. Penganiayaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah penganiayaan karena kebenaran, yaitu kebenaran yang merujuk kepada gaya hidup yang benar dan baik serta bernuansa ketaatan atau kesalehan, bahkan selalu menjadi teladan bagi orang lain. Puji Tuhan. Kita akan lanjut ke yang ketiga, tekanan yang akan kita hadapi karena mengikut Tuhan. Yang ketiga ialah difitnahkan segala yang jahat. Fitnah sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah tekanan yang akan kita hadapi ketika mengikut Tuhan. Difitnah orang. Kadang gak terfikir dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dan sepertinya tidak masuk akal. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaikan mimpi, namun adalah fakta. Kita dituduh jahat, bahkan sumber kejahatan. Sungguh terasa sakit hati kita, bahkan serasa lebih dari penganiayaan. Tetapi dalam hal ini, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi kenapa kita harus berbahagia? Matius 5 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus berbahagia dalam segala tekanan-tekanan tersebut? Ialah karena akan ada upah yang besar yang akan kita terima di surga ketika kita mengalami tekanan-tekanan tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu bahagia ketika kita dicela, dianiaya, bahkan difitnahkan segala yang jahat. Kita harus terus berbahagia karena Tuhan kita telah menyediakan upah yang besar di surga bagi kita. Artinya di sini saudaraku, jangan putus asa dan tetaplah berlaku baik kepada siapa saja, termasuk yang menganiaya hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, ayat ini mengajak kita untuk selalu tekun, setia dan bersemangat melakukan hal yang baik. Biarlah hatimu tertuju hanya kepada Allah saja. Biarlah rasa cintamu selalu tulus kepada sesama, karena walaupun engkau mendapat ejekan, penganiayaan bahkan fitnah dari orang lain, sesungguhnya engkau adalah orang yang patut mendapatkan kebahagiaan daripada Allah sendiri. Sungguhnya walau engkau nampak menderita saat ini, namun kebahagiaan hidupmu dijamin Allah pada hari ini dan pada hari yang akan datang. Puji nama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah saya berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lanjut lagi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi juga dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan.